Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah. Nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Di samping nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Nikmat yang sangat banyak itu yang tidak dapat kita hitung, wajib kita syukuri. Semua nikmat wajib kita syukuri. Cuma sayang manusia itu Allah katakan sangat zalim, sangat tidak berterima kasih kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur, tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nikmat yang paling besar tadi saya sebutkan nikmat Islam. Ini wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah di atas Islam. Karena dengan agama inilah kita mendapatkan kebahagiaan. Dengan agama ini kita juga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan agama ini manusia masuk surga. Allah mengendaki kebaikan dengan Islam. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Makanya disebutkan bahwa apabila Allah mengendaki, idza aradallahu biqaumin khairan, atau dalam riwayat yang lain disebutkan idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala bihimul Islam. Apabila Allah mengendaki kebaikan kepada satu rumah, apakah minal Arab atau minal Ajam, dalam hadisnya itu, adkhala alimul Islam, maka Allah masukkan mereka ke dalam agama Islam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang pertama. Jadi kalau Allah mengendaki kepada satu kaum, satu rumah,
baik dari minal Arab atau minal Ajam, dari kalangan orang Arab atau orang Ajam, Allah masukkan mereka ke dalam Islam. Makanya kita nikmat diberikan hidayah di atas Islam, bersyukur. Kemudian kalau sudah kita masuk dalam agama Islam, ya kita harus belajar tentang Islam, wajib. Kemudian juga kita wajib mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, hatta kita nggak punya apa-apa. Kalau ditakdirkan oleh Allah, kita nggak punya apa-apa. Pas-pasan, rezeki pasti dikasih sama Allah, pasti. Pas-pasan. Tapi kita qanaah dengan hidup itu. Hatta kita hari ini cuma punya beras aja, punya lauk sedikit, kita syukuri. Kita merasa cukup dengan apa yang ada, maka kita termasuk orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh berbahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung. Siapa? Orang Islam. Orang Islam itu orang yang beruntung. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah cukup. Bukan banyak, cukup. Meskipun sedikit cukup dia. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan dia diberikan qanaah oleh Allah dengan apa yang Allah berikan, maka dia orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Kemudian kita wajib belajar tentang Islam. Kemudian kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan qanaah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kemudian kalau kita lihat lagi orang-orang yang tidak diberikan hidayah dari Islam, sengsara mereka hidupnya. Di dunia dia sengsara, di akhirat sengsara. Masuk neraka kekal abadi. Orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftara bih. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas, enggak diterima oleh Allah. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka adalah azab yang pedih dan mereka enggak punya penolong. Di dalam surah Ali Imran di ayat 91. Jadi orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka selama-lamanya, kekal abadi. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini. Syukur. Dan mereka ingin keluar dari api neraka, enggak bisa. Sehari di sana sama dengan 1000 tahun di muka bumi ini. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari api neraka, enggak bisa keluar dari api neraka. Dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya, wal iyadzubillah, nasallallahu alaihi afiyah. Ini syukuri nikmat Islam ini. Yang kedua, nikmat sunnah. Kita wajib mensyukuri nikmat sunnah. Allah memberikan kepada kita hidayah di atas sunnah. Kita wajib mempelajari sunnah Nabi SAW, memahaminya dan mengamalkannya, dan mendakwakan kepada keluarga kita tentang sunnah Nabi SAW. Nikmat hidup di bawah naungan sunnah ini nikmat yang luar biasa. Antum merasakan kebahagiaan dengan nikmat sunnah ini. Antum merasakan ketenangan dan ketentraman dengan sunnah. Coba kalau nggak diberikan hidayah di atas sunnah, ikut kelompok-kelompok yang sesat, ikut aliran-aliran yang sesat, ikut torekot-torekot yang sesat, ikut hizib-hizib yang sesat, atau yang lainnya, nggak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Nggak akan tenang. Makanya Allah berikan hidayah kita di atas sunnah, nikmat, nikmat. Kita sholat, nikmat. Kita hidup, nikmat. Kita baca Al-Quran, nikmat. Yang lain nikmat sudah. Dengan sunnah yang Allah berikan hidayah. Makanya antum banyak bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Syukur kepada Allah. Pelajari itu. Banyak orang yang tidak bersyukur. Pelajari. Enggak cukup ngaku saya ini udah ikut sunnah, tapi enggak belajar. Belajar terus. Dan kita belum belajar yang sebenarnya, belum kita ini. Kita harus terus belajar. Baru kitab-kitab mungkin satu. Ya kitab yang kita kaji juga kitab yang tipis yang sekarang kita kaji. Ya,
Para ulama sudah baca ribuan kitab. Puluhan ribu kitab mereka baca. Kita belum. Maka pelajari itu. Ribuan kitab. Kita jauh lah dengan para ulama, tapi harus belajar. Jangan merasa sudah sunnah cukup udah. Baik talibul ilm maupun para ustadznya harus belajar lagi tentang Islam ini dan sunnah. Kita jauh dibandingkan para ulama terdahulu. Antum tahu Al-Imam Ibnul Jauzi itu sudah baca berapa kitab? 20.000 jilid kitab. Dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya Saidul Khatir. Saya sudah baca 20.000 kitab. Dan saya tetap sekarang ini masih belajar. Itu masih muda dia. Ini enggak, ya, cuma ikut sunnah tapi enggak belajar. Enggak belajar. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang kadang-kadang kebanyakan kegiatan itu tidak bermanfaat. Maka itu perhatikan, harus belajar. Yang pokok belajar tentang agama Islam. Yang kedua mengamalkan agama Islam ini. Kemudian nikmat lagi yang Allah berikan kepada kita terus diberikan hidayah. Makanya yang ketiga tadi Islam, sunnah, nuntut ilmu. Nuntut ilmu bukan sekedar begini aja, terus kita baca kitab-kitab para ulama, terus kita baca. Sehari minimal kita sebagai talibul ilm 4 jam kita baca. Minimal. Bisa enggak kita istiqomah? Kan kajian kita tentang istiqomah. Bisa enggak kita istiqomah baca itu? Ya, baik dia talibul ilm atau ustadznya. Bahwa ada juga ustadz yang sibuk dia ceramah enggak sempat baca. Enggak tahu nanti apa yang disampaikan. Harus belajar, harus baca. Kita wajib talibul ilm, wajib. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Makanya ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak, sampai kapan nuntut ilmu? Sampai mati. Sampai wafat. Sampai mereka katakan, ila an adkhulal qabra, sampai saya masuk ke liang kubur. Belajar. Itu ini banyak yang kita belum belajar. Belajar lagi tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang bagaimana kita membaca Al-Quran, bahasa Arab, dan yang belajar kita, terus belajar. Harus terus kita, dan harus semangat kita dalam thalabul ilmu. Enggak boleh kita putus asa. Enggak boleh kita lemah. Kemudian ikhwan fillah, dalam mukadimah buku ini saya sebutkan, karena ini yang kita akan bahas, yaitu kitab Istiqamah, atau buku tentang istiqamah dari satu hadis Nabi SAW dan beberapa ayat Al-Quran. Saya bawakan perkataan Abul Aliyah. Beliau masuk Islam ini 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kata beliau, saya telah membaca ayat-ayat muhkam sejak 10 tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Allah telah menganugerahkan 2 nikmat kepadaku. Aku tidak tahu mana yang paling utama. Yang pertama, Allah menunjuki aku hidayah kepada agama Islam. Dan yang kedua, Allah tidak menjadikan aku penganut faham Haruriyah, yaitu Khawarij. Ini athar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya, Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang lainnya. Di sini disebutkan oleh Abul Aliyah yang wafat tahun 73 Hijriah, saya tidak tahu dari 2 nikmat yang mana yang paling besar. Yang pertama, Allah tunjuki aku di atas Islam. Yang kedua, Allah tunjuki aku di atas sunnah. Pertama Islam, ini nikmat. Yang kedua sunnah. Ada orang Islam yang tidak di atas sunnah. Saya mau tanya kepada antum, ada tidak? Banyak. Islam tapi tidak di atas sunnah. Mengikut aliran sesat, firqah yang sesat, kelompok yang sesat, pemahaman yang sesat, hizab yang sesat, harokah yang sesat. Enggak akan tenang, enggak akan bahagia, enggak akan tentram hidupnya. Tentram itu dengan apa? Dengan sunnah. Orang baru nikmat hidup itu dengan Islam dan sunnah, baru akan nikmat. Makanya di sini disebutkan, aku enggak tahu yang mana yang paling besar dari 2 nikmat itu. Yang pertama Islam, yang kedua yaitu sunnah. Karena di zaman dia sudah banyak kelompok Khawarij yang mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar dan mengkafirkan penguasa muslim, dikafirkan, bahkan menghalalkan darah mereka dan menghalalkan harta mereka. Ini kerusakan yang besar Khawarij ini. Syiah itu merusak dan sangat merusak, sama Khawarij juga, dua-duanya ini merusak. Makanya ketika orang membahas tentang Syiah harus bahas Khawarij.
Ketika orang membahas tentang Khawarij, bahas juga tentang Syiah. Karena dua-duanya merusak agama, merusak akal, merusak hati, merusak darah, merusak harta, dan merusak kaum muslimin. Syiah dan Khawarij sesat dan menyesatkan. Maka sebagian ulama mengkafirkan. Yang benar sesat mereka, tapi sebagian mengkafirkan. Kalau dia punya itikad yang salah, yang menyimpang, jadi kafirkan oleh para ulama. Jadi nikmat tidak ikut dia kepada kelompok Khawarij. Maka saya sebutkan di sini, kita bersyukur kepada Allah di atas hidayah Islam. Kita lahir dalam keadaan Islam, atau kita masuk Islam, tidak dijadikan orang-orang kafir. Yang kedua, bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah, tidak masuk kepada aliran sesat. Yang ketiga, bahwa bid'ahnya firqah Khawarij, bid'ah dan fitnah yang besar, mempengaruhi hati, akal, dan menakutkan kaum muslimin. Sampai hari ini kita lihat fitnahnya Khawarij, namanya macam-macam mereka. Ikhwani fiddin, azakumullah, kita akan bahas tentang istiqomah, karena ini penting dalam hidup kita, istiqomah. Bahwa ada orang-orang yang tadinya dia Islam, kemudian setelah itu murtad dia. Ada atau tidak? Ada. Ada orang yang tadinya sudah ikut sunnah, belakangan awalnya nih ikut sunnah dia, kemudian belakangan nggak ikut sunnah lagi, bahkan jadi kelompok firqah yang sesat. Ada orang yang belajar sunnah, jangan sekarang, di zaman dulu sudah ada. Ada seorang yang pernah belajar dengan Ibnu Abbas. Belajar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Sahabat Nabi yang alim. Dia habr wa bahr. Habr wa bahr. Artinya sebagai ulama dan lautan ilmu, Ibnu Abbas ini. Sampai ketika disebutkan dalam riwayatnya Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas ini sedang ceramah, luar biasa dia. Ayatnya, tafsirnya luar biasa Ibnu Abbas. Sampai katakan kalau seandainya penduduk Dailam mendengar ceramah Ibnu Abbas, masuk Islam mereka semuanya. Subhanallah, hebatnya Ibnu Abbas. Dan dia yang ceramah di depannya orang-orang Khawarij, sampai keluar ribuan Khawarij itu taubat kepada Allah, Ibnu Abbas. Nah, ada muridnya Ibnu Abbas, belajar Ibnu Abbas, Nafi al-Azruq. Kemudian setelah itu berteman dengan siapa? Dengan orang-orang Khawarij. Jadi Khawarij dia. Jadi Khawarij. Tadi diberikan hidayah di atas sunnah, kemudian jadi Khawarij. Dan yang seperti ini banyak. Yang seperti ini banyak. Makanya kita terus berusaha bagaimana kita berada di atas apa? Di atas sunnah. Dan mohon ketetapan. Makanya kita belajar, kita mengkaji tentang istiqomah ini penting. Bukan hanya orang awam, bukan hanya talibul ilm, terjadi juga pada para dai. Ketika dia terkena fitnah dengan dunia, nggak istiqomah lagi di atas sunnah. Terkena fitnah dunia, nggak istiqomah di atas sunnah. Begitu juga orang-orang yang nuntut ilmu. Tadi ada orang yang rajin nuntut ilmu, masya Allah rajin. Dikasih cobaan sedikit oleh Allah. Apa? Usahanya berhasil, dagangnya berhasil. Kemudian kedudukannya, jabatannya naik. Sudah tinggalkan thalabul ilmi, tinggalkan sholat berjamaah, tinggalkan yang lain. Nggak istiqomah lagi dalam hidup. Ini musibah. Makanya kita harus mempelajari betul-betul tentang istiqomah ini, agar kita dapat melaksanakan agama ini sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan disyariatkan Rasulullah SAW, dengan ikhlas dan ittiba sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas hadisnya. An Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Amr wa qila Abi Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an qala, ia berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan kepadaku dalam agama Islam ini, di dalam Islam ini sebuah perkataan yang tidak aku bertanya lagi kepada orang lain.
katakan kepadaku satu kalimat yang aku nggak akan tanya kepada orang lain. Maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Nabi SAW diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Dan ini diantara keutamaan Rasulullah SAW, diantara para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Keutamaan Nabi banyak, puluhan keutamaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu jawami'ul kalim. Yaitu diberikan perkataan yang singkat, padat, maknanya luas. Nabi SAW mengatakan satu kalimat itu maknanya luas. Bahkan kalimat yang pendek saja, satu hadis itu bisa orang ambil fawaid lebih dari 50 faedah. Mengambil istinbat dari kalimat yang pendek. Ini aja termasuk tentang amantu billah tsumma istaqim, luas maknanya. Seperti hadis Nabi juga, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Berapa puluh Imam Syafi'i mengambil istinbat dari hadis ini. Jadi singkat tapi padat, maknanya luas. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Majah, Ad-Darimi, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, At-Tayalisi, Ibnu Abi Asim, Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samad, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Di dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah ada tambahan, qultu ya Rasulullah, ma takhafu alayya? Fa akhadha Rasulullah sallam bi tarfi lisani nafsihi thumma qala hadha. Aku bertanya Rasulullah, apakah sesuatu yang paling engkau khawatirkan kepadaku? Maka Rasulullah memegang ujung lidahnya, kemudian beliau bersabda ini, dipegang ujung lidahnya sendiri ini, yang Nabi khawatirkan kepada Sufyan bin Abdullah Tsaqafi ini, itu lidah. Artinya Rasulullah khawatir kepada semua kaum muslimin tentang lidah ini, karena dari lidah ini membuat orang tidak istiqomah. Dengan lidah ini dia berbuat dosa. Banyak orang yang lidahnya ini dia berbuat dosa, dengan perbuatan dosa itu dia tidak istiqomah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru khataaya bani Adam fi lisanihi. Kebanyakan kesalahan anak Adam itu di lisannya. Maka Nabi bersabda, masalah menjaga lisan ini termasuk masalah iman. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, berkata yang benar, atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, yang benar, atau dia diam. Ikhwan fillah, azakumullah. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Hadis ini singkat, padat, merupakan keusun bagi Rasulullah SAW. Beliau memberikan jawaban tentang pokok-pokok Islam, yaitu iman dan istiqamah menurut manhaj yang benar. Dan Islam itulah tauhid dan taat kepada Allah. Dari makna amantu billah dijelaskan oleh para ulama, beriman kepada Allah. Kalimat beriman kepada Allah mencakup semuanya. Saya bawakan penjelasan para ulama tentang ini, antum lihat di halaman 12. Kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kita wajib meyakini bahwa Allah ilah yang Maha Esa, yang wajib bagi makhluk untuk beribadah hanya kepadanya. Disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang maha tinggi, dan wajib disucikan dari sifat-sifat yang jelek. Dan apa yang dijadikannya hak, maka itulah hak, dan apa yang dijadikan batil, maka itu batil. Kemudian tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah, yaitu istiqomah di atas konsekuensi dari perkataan tersebut berupa mencintai Allah. Jadi istiqomah di atas konsekuensi dari perkataan tersebut mencintai Allah yang mendatangkan keridhaan dan kecintaannya,
serta menjauhkan diri dari kemurkaan Allah dan dengan meninggalkan apa saja yang mendatangkan kemarahannya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau tentang kalimat amantu billah, beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada Allah bahwa iman itu perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Itu iman menurut ahlu sunnah. Jadi iman itu berkata dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu iman. Nah, kalimat qul amantu billah, aku beriman kepada Allah, merupakan perkataan seorang, aku beriman kepada Allah, maka ia istiqomah dalam hatinya, keyakinannya, dan amalan perbuatannya. Karena istiqomah yaitu istiqomah hati dan amalan yang nanti kita akan bahas. Jadi istiqomah itu ada istiqomah lisan, istiqomah hati, istiqomah amalan, ada 3. Istiqomah lisan, hati, dan amalan. Insya Allah nanti akan bahas. Dan Nabi SAW mengumpulkan semua kebaikan dalam 2 kalimat ini. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi seorang tidak cukup mengatakan beriman dengan hati tanpa mengatakan dengan lisan. Tidak cukup dia mengatakan dengan lisan tapi tidak istiqomah dalam hatinya dan perbuatannya. Tetapi harus ada 3 perkara. Yang pertama, perkataan dengan lisan. Yang kedua, keyakinan dengan hati. Yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Jadi istiqomah artinya seorang berlaku pertengahan, sederhana, serta lurus antara ghulu, berlebih-lebihan, dan meremehkan. Tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Dia tidak berlebihan dan tidak menambah, tidak gegabah, dia juga tidak meremehkan dan tidak lemah. Tetapi ia berlaku pertengahan dan lurus. Karena itulah Allah berfirman, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu. Ini tentang makna istiqomah. Kemudian Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidh 'alal wudu illa mu'minun. Hendaklah istiqamah. Walan tuhsu, dan pasti kamu tidak akan mampu semuanya untuk melaksanakan. Wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikum as-salah, sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafidh al-wudu illa mu'minun, dan tidak menjaga wudu itu kecuali yang beriman. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi maksudnya, meskipun seorang sudah beramal dan giat dalam beramal, dia tidak akan mampu menjalani seluruh agama ini. Karena perintah-perintah agama itu banyak dan engkau pasti kurang dalam mengerjakannya. Engkau adalah hamba yang lemah. Maka hendaklah beristighfar, karena istighfar menghapus dosa dan kesalahan yang telah engkau perbuat dan mencukupi kekurangan yang engkau lakukan. Jadi istiqomah adalah perkara yang agung dan manusia tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh juga meremehkan. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang makna amantu billah, beriman kepada Allah, beliau menjelaskan kalimat iman kepada Allah ini mencakup iman tentang adanya Allah. Yang kedua, iman tentang rububiyahnya Allah. Yang ketiga, iman tentang uluhiyahnya Allah. Yang keempat, iman tentang asma wa sifat. Perhatikan di sini. Tentang adanya Allah diakui oleh semua makhluk tentang adanya Allah. Yang kedua, tentang rububiyahnya Allah. Hatta kaum musyrikin mengakui tentang rububiyah Allah. Kaum musyrikin. Saya mau tanya kepada antum, kaum musyrikin mengakui tidak tentang rububiyah Allah? Siapa yang bisa sebutkan ayatnya? Nah. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya bahwa kaum musyrikin mengakui tentang rububiyahnya Allah? Ini kan sebagian besar yang depan ini ustadz-ustadz ini. Tolong dijawab.
Naam, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya kamu tanya kepada mereka, mereka ini siapa? Kaum musyrikin. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan siapa? Allah. Ditanya siapa yang memberikan rezeki? Allah. Mereka akui. Yang dikatakan rububiyah itu yaitu Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik, Allah sebagai malik, Allah sebagai mudabbir, Allah sebagai muhyi, Allah mumit, dan Allah yang mentakdirkan semua yang ada di langit dan di bumi semuanya. Itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah, kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Perhatikan ya, kalau rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah mencipta, memberikan rezeki, Allah mengatur alam semesta, Allah memiliki langit dan bumi, Allah berkuasa, Allah mentakdirkan semua takdir makhluk, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ini semua berkaitan dengan perbuatan Allah, rububiyah. Diakui oleh kaum musyrikin. Kalau kaum musyrikin mengakui tentang rububiyah Allah, apalagi orang-orang yang beriman, mestinya lebih yakin lagi dengan rububiyah Allah SWT. Mesti yakin dengan rububiyah Allah. Allah sebagai khalik, pencipta, pasti Allah memberikan rezeki. Yakin itu. Allah memberikan rezeki. Ini sering saya ulang-ulang ini. Untuk meyakinkan kita bahwa Allah memberikan rezeki, kita pasti dikasih rezeki. Kalau kita ruku dan sujud, kalau orang berbuat dosa dan maksiat dikasih rezeki, orang kafir dikasih rezeki, apalagi kita. Kita ruku dan sujud kepada Allah, enggak mungkin Allah enggak akan kasih rezeki kepada kita. Yakin rezeki pasti dikasih oleh Allah. Tapi kita jalankan apa? Sebabnya. Apa dimaksud jalankan sebabnya? Ikhtiar. Ikhtiar. Usaha. Enggak boleh kita menjadi beban buat orang lain. Mengharapkan sesuatu dari manusia atau minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Dan ini sering saya ulang-ulang, haram. Minta-minta dalam Islam. Seorang awam aja minta-minta hukumnya haram. Apalagi dia talibul ilm, penuntut ilmu. Apalagi dia seorang ustadz, dai, enggak boleh dia minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Itu harus ingat itu. Karena apa? Di sini dengan dia minta-minta merusak tauhid apa? Merusak tauhid rububiyah. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dengan dia minta-minta kepada manusia, merusak tauhid rububiyahnya. Kenapa dia enggak minta kepada Allah? Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini. Dan Allah berikan rezeki dari mulai Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat. Enggak ada yang kurang sedikit pun apa yang ada pada Allah SWT. Kalau orang kaya punya duit umpamanya 1 juta atau 1 miliar atau 1 triliun atau bilangan yang enggak bisa dihitung lagi. Kecil, enggak ada arti apa-apa. Dibandingkan dengan Allah SWT. Kenapa makhluk ini minta kepada orang-orang kaya? Apalagi kepada orang miskin. Orang kaya nggak boleh, apalagi orang miskin. Ini banyak orang suka minta-minta ini. Katanya udah ngaji. Kata ustadz udah ceramah kemana-mana, tapi mintanya sama muridnya. Nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Orang yang suka minta-minta itu nanti di hari kiamat nggak ada mukanya. Nggak ada mukanya. Walaysa fi wajhi muz'atu lahmin. Nggak ada dagingnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nggak boleh minta, hukumnya haram. Itu ingat itu. Ini harus yakin tentang rububiyah Allah. Dia tahu itu rububiyah, diakui oleh kaum musyrikin, kok kita nggak yakin? Akui kalimat qul amantu bila, aku beriman kepada Allah, iman terus kepada rububiyahnya Allah SWT. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, jadi orang yang paling kaya. Apa kata Nabi? Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, kata Nabi. Hendaklah kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Bahkan Nabi memberikan nasihat kepada kita lagi. Untuk perhatikan, kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan dia bangun di tengah malam. Dia bangun tahajud, dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah semua dosanya. Mulia dia. Dan dia merasa cukup dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia. Wa izzahu istighnan nas. Maksudnya seorang mukmin demikian. Enggak mengharap. Karena dia mengharap kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita semuanya apa? Was'alullaha
min fadli. Was'alullaha min fadli. Hendaklah kalian minta karunia kepada Allah. Jangan iri pada manusia, jangan dengki pada manusia, jangan minta-minta pada manusia, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Bahkan Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, minta kepada Allah. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Jangan minta kepada manusia, tidak boleh. Dan ini merupakan tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah aku minta pertolongan. Kepada Allah saja. Karena Allah yang menolong kita. Allah yang menciptakan kita, pasti Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Pasti itu. Yakin demikian. Maka minta kepada Allah. Sekecil apapun kita nggak ada di rumah minta. Nggak ada apa? Nggak ada lauk pauk, minta kepada Allah ya Allah. Tapi tetap harus ikhtiar. Ikhtiar tetap ada. Semampu kita ikhtiar. Ini tauhid rububiyah. Ini yakini dulu ini. Ini sudah ngaji, ya, termasuk ustadznya juga udah ngaji, harus yakin rububiyahnya Allah. Jangan mengharap sesuatu kepada manusia. Kemudian uluhiyah. Uluhiyah. Berkaitan dengan perbuatan siapa? Hamba. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Seluruh ibadah kita, ya, baik ibadah hati, lisan, anggota tubuh, kita tujukan kepada Allah. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kita wajib tawakal hanya kepada Allah. Kita wajib takut hanya kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Semuanya. Kita harus merasa diawasi oleh Allah SWT. Kemudian juga kita berzikir karena Allah. Kita berkata karena Allah. Kita belajar karena Allah. Kita nuntut ilmu karena Allah. Kita mengajar karena Allah. Kita berdakwah karena Allah. Semuanya karena Allah. Kemudian kita melakukan amal-amal semuanya karena Allah. Kita menyembelih karena Allah, bukan karena manusia. Lakukan itu. Jangan mengharapkan pujian dari manusia. Jangan mengharapkan sanjungan dari manusia. Jangan juga mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Enggak boleh. Antum menuntut ilmu, harus ikhlas karena Allah. Ketika dia menuntut ilmunya ingin mengharapkan uang atau yang lainnya, dapat ganjaran enggak atau tidak? Enggak dapat. Bahkan apa? Tidak mencium aroma sorga. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bi arad min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah." Barang siapa yang nuntut ilmu yang mestinya dilakukan semata karena Allah, tapi dia nuntut ilmunya bukan karena Allah, ingin mengharapkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Perhatikan itu. Ini nuntut ilmu. Apalagi kita mengajarkan ilmu kepada manusia, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ikhlas karena Allah, jangan mengharapkan pujian, sanjungan atau yang lain. Dan ini berat untuk ikhlas ini. Seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau rahimahullah, ma'alaju syai'an asyadda alayya min niyati. Enggak ada sesuatu yang paling berat aku melainkan melawan niatku. Betul-betul harus berjuang untuk bisa ikhlas. Terus berjuang. Kemudian kita wajib juga mengimani tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat Allah. Semua nama Allah semuanya indah. Semua sifat Allah semuanya tinggi. Kita wajib menetapkan semuanya, enggak boleh kita mengingkarinya. Enggak boleh kita mentakwilnya. Tidak boleh kita menyamakan dengan makhluknya. Dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Karena enggak ada yang tahu tentang sifat Allah. Kita wajib menetapkan. Kita wajib mengimani tentang semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita mengingkarinya. Enggak boleh kita mentakwilkannya. Enggak boleh menyamakan dengan makhluk. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Allah juga berfirman, walam yakul lahu kufuwan Enggak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Enggak ada yang setara dengan Allah. Enggak ada yang sebanding dengan Allah. Kemudian enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Enggak boleh. Enggak ada yang enggak tahu. Dan Nabi juga enggak menjelaskan. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik tentang bagaimana Allah istiwa di atas arsy, Allah menyebutkan bahwa Allah istiwa di atas arsy. Ar-Rahman al-istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ada yang nanya, belum pernah ada sahabat yang nanya.
Hatta dari gunung, hatta dari desa, belum pernah ada yang nanya kepada Nabi bagaimana istiwa, belum pernah ada yang nanya. Zaman Nabi, kemudian setelah itu zaman Nabi, nggak ada yang nanya. Tiba-tiba ada satu orang nanya kepada Imam Malik. Maka Imam Malik ketika ditanya, seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, tunduk Imam Malik. Tunduk. Karena belum ada orang pernah bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah sampai keluar keringat. Dijelaskan oleh Syekhul Islam sampai keluar keringat. Sudah lama baru Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata beliau, al-istiwa ma'lum, istiwa sudah diketahui. Wal kaif majhul, tentang bagaimana Allah istiwa enggak ada yang tahu. Wal imanu bi wajib, mengimani wajib, was su'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu lebih bid'ah. Menanyakan tentang itu bid'ah, enggak boleh ditanyakan. Tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana Allah turun ke langit dunia, enggak boleh ditanyakan, enggak ada yang tahu. Nabi juga enggak menjelaskan, Allah tidak menjelaskan dan Nabi SAW tidak menjelaskan, maka kita diam. Kita diam sebagaimana ulama diam. Kalau kita ingin selamat, kita diam sebagaimana ulama diam. Sebagaimana ulama salaf menahan diri, kita menahan diri. Kita katakan sebagaimana yang mereka katakan dan kita menahan diri sebagaimana yang mereka tahan diri. Kemudian kita wajib membenarkan semua hukumnya. Seperti hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan Rasulullah, kita wajib mengimaninya. Kemudian juga kabar-kabarnya dan semua yang datang dari sisi Allah SWT, wajib engkau mengimaninya. Maka setelah engkau mengimaninya, engkau istiqomah di atas agama Allah. Jangan berpaling ke kanan ke kiri, jangan mengurangi dan jangan menambah-nambah. Itu di halaman 15 ya, perkataan Syekh Utsaimin. Jadi istiqomah di atas agama Allah, di atas syahadat yang kita ucapkan. Ini istiqomah. Kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harus istiqomah. Harus paham maknanya. Dan ini perlu belajar. Orang banyak kaum muslimin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi enggak paham tentang maknanya, enggak paham tentang rukunnya, enggak paham tentang syaratnya, enggak paham juga tentang konsekuensi dari kalimat syahadat. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang sembah dengan benar kecuali Allah. Berapa rukunnya la ilaha illallah? Rukunnya ada berapa? Rukunnya? Coba angkat tangan. Nih ustaz-ustaz ini. Rukunnya ada berapa? 2, sebutkan. Ya, rukunnya la ilaha illallah 2. Yang pertama artinya itsbat, yang kedua nafi. Atau dibalik, yang pertama nafi. Nafi artinya menafikan, nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Itsbat artinya itsbatul ibadah lillahi wahda, menetapkan ibadahnya kepada Allah. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Orang menyembah Isa, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah apa saja, kita wajib mengingkari bahwa semua sesembahan selain Allah semuanya batil. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Allah sebutkan dalam 2 ayat, dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman. Dzalika bi anna Allah wal haq. Yang demikian Allah itu yang hak. Dan selain Allah semuanya batil. Wa anna ma yad'una min duni wal batil. Apa yang diseru oleh manusia selain Allah semuanya batil. Wajib kita meyakini demikian. Hanya Allah yang hak, selain Allah semuanya batil. Semua yang disembah selain Allah semuanya batil. Dan Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Besar. Ya, wajib meyakini. Jadi kita nggak boleh ada orang umpamanya mengatakan yang penting bagi saya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Masa bodoh orang lain mau nyembah apa saja masa bodoh. Nggak boleh seperti itu. Ini nggak benar akidahnya. Kalau akidah yang benar, dia wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan dia mengingkari semua sesembahan selain Allah. Itu baru benar kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Paham ya? Jadi harus dia mengingkari dulu nafian jabi'a ma yu'badu min dunillah. Mengingkari semua yang disembah Allah. Dan dia menetapkan itsbatul ibadah lillahi wahda. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ini wajib kita faham yang seperti ini. Ini dasar, masalah dasar. La ilaha illallah.
Nggak bisa kita katakan, oh nggak apa-apa orang mau berbuat apa saja, mau menyembah kubur, masa nggak bisa. Kita wajib mengingkari. Hati kita mengingkari, meskipun belum mampu untuk mengingkari dengan lisan atau dengan tangan, tapi hati kita mengingkari semuanya. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah, semuanya adalah batil. Batil. Semuanya mungkar, semuanya syirik akbar yang disembah oleh manusia selain Allah. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yang benar hanya satu Allah. Itu harus yakin. Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada siapa? Kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Tentang kalimat ini, la ilaha illallah. Ini harus paham tentang kalimat ini. Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah apa? Dalam surah Az-Zukhruf. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Apa perkataannya? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari semua yang dilakukan oleh manusia menyembah kepada selain Allah. Berlepas diri. Kecuali satu, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Siapa? Siapa yang menciptakan? Allah. Fa innahu sayahdin, dan Allah akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi ila 'alam yarji'un. Allah jadikan kalimat ini kalimat apa? Kalimat apa? La ilaha illallah fi 'aqibihi, pada anak keturunannya la'alam yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi harus ada penjelasan kepada umat bahwa semua yang disembah oleh manusia semuanya batil. Yang benar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah segala macam. Kita wajib mengingatkan kepada mereka bahwa semuanya batil dan semuanya syirkun akbar. Ini kalimat la ilallah. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan kepada kaum musyrikin sampai mereka beriman kepada Allah Taala. Kemudian yang kedua tentang Muhammad Rasulullah SAW, kita juga harus memahami tentang mana Muhammad Rasulullah. Mana Muhammad Rasulullah SAW artinya ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Mana Muhammad Rasulullah artinya sallallahu alaihi wasallam mentaati apa yang beliau perintahkan. Kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Yang keempat kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini semuanya dasar yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita mengatakan Muhammad Rasulullah SAW, kita wajib taat kepada beliau. Jangan mendahului, jangan berkata, jangan berbuat, kecuali kalau beliau contohkan dalam masalah ibadah. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan oleh beliau selama riwayat yang sahih. Kemudian kita menjauhkan apa yang beliau larang, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan, apa yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Yang dilarang kamu tinggalkan. Kemudian kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jangan kita mengikuti hawa nafsu dan jangan berbuat bid'ah. Sebab Nabi SAW diutus untuk menjelaskan kepada umat bagaimana beribadah kepada Allah. Sebab kaitannya ketika kita menyebutkan qul amantu, bila beriman kepada Allah, apa hanya kepada Allah? Termasuk beriman kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Begitu juga ketika kita mentaati Allah, kita wajib mentaati siapa? Rasulullah. Karena dengan taat kepada Rasul, berarti taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Siapa yang bisa sebutkan ayatnya? Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti taat kepada siapa? Kepada Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dalam surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Dan barang saya berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Kita lanjutkan. Kita masuk sekarang tentang pengertian istiqomah. Kalau tadi tentang masalah iman, sekarang istiqomah.
Istiqamah, untuk melihat di bab yang kedua atau poin yang kedua, istiqamahlah meniti jalan lurus yang tidak lain adalah agama yang lurus, itu agama Islam, tidak menyimpang darinya ke kanan atau ke kiri. Istiqamah mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat dan tersembunyi dan meninggalkan seluruh yang dilarang yang terlihat dan tersembunyi. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ketika para ulama menjelaskan ayat tentang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Dalam surah Fussilat ayat 30 32. Nanti kita akan masuk penjelasan ayatnya. Para ulama ketika menafsirkan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang berkata bahwa Rabb kami lah Allah kemudian mereka istiqamah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Untuk melihat penjelasan Ibnu Abbas, Qatadah, beliau menjelaskan berlaku lurus melaksanakan hal yang diwajibkan. Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Di halaman 18. Di halaman 18. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah dan mereka istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang mereka mengatakan Rabb mereka Allah dan mereka istiqamah, maksudnya mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Kemudian dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, kata beliau, maksudnya mereka mentauhidkan Allah, beriman kepadanya, kemudian mereka berlaku lurus, tidak menyimpang dari tauhid dan selalu iltizam, artinya konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah hingga mereka meninggal di atas yang demikian. Di dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi ketika menyebutkan tentang makna istiqamah, tsumma istaqim, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan istiqamah, kata Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya luzumu ta'atillah, konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah, artinya tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah, tetap dawam terus menerus melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu yang dikatakan istiqamah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang istiqamah, kata beliau istiqamah itu lurus dan benar dalam niat, perkataan dan perbuatan. Beliau juga berkata istiqamah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh agama, yaitu menghadap Allah dengan sebenar-benar jujur dan menepati janji. Istiqamah berkaitan dengan perkataan, perbuatan, keadaan dan niat. Istiqamahlah dalam hal tersebut, yaitu dengan terjadinya perkataan, perbuatan, keadaan, niat tersebut karena Allah, di jalan Allah dan atas perintah Allah. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian bersikap lurus, tetaplah dalam kebenaran, atau bisa juga diartikan wasadidu ini berlaku tepat dalam beragama sesuai dengan kebenaran. Sadidu bisa diartikan berlaku tepat dalam beragama sesuai dengan kebenaran. Dan ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena perbuatannya, amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Termasuk aku. Hanya saja Allah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi Nabi menyuruh kita untuk beramal,
beramal, dan berlaku lurus dan berlaku tepat dalam kita beragama ini. Terus beramal. Semua dilakukan karena Allah. Bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim? Semuanya karena Allah. Kita berkata karena Allah, kita berbuat karena Allah, kita niat semua karena Allah. Karena semua akan dinilai karena Allah atau bukan dia. Ikhlas atau tidak. Antum sudah hafal hadis pertama Arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal-amal tergantung dari niatnya, dan seorang mendapatkan ganjaran tergantung dari niatnya. Karena apa dia niatnya? Karena Allah atau bukan? Karena harta, karena dunia, karena supaya terkenal, karena ria, atau karena apa? Karena apa dia? Tergantung dari niatnya. Maka disuruh kita istiqomah karena Allah dengan ikhlas semata karena Allah SWT. Kemudian terus berlaku tepat dan berusaha. Nah, Nabi ingatkan bahwa seorang tidak akan selamat dengan amalnya. Artinya seorang tidak akan selamat dari api neraka dengan amalnya. Dan seorang gak akan masuk surga dengan amalnya. Tapi mereka masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah dan karunia Allah Ta'ala. Maka yang kita minta kepada Allah rahmatnya yang sangat luas. Orang gak boleh, orang bersandar kepada amal gak boleh. Bersandar kepada amal. Tetap dia suruh beramal ikhlas karena Allah. Tapi amal yang kita lakukan, seandainya kita ditakdirkan, ini sebagai perbandingan aja, perbandingan. Sebagai perbandingan, orang beramal dikasih umur 100 tahun. Amalnya taat semuanya, amalnya. Enggak berbuat maksiat. Kemudian dia ingin masuk surga umpamanya. Enggak bisa masuk surga kecuali dengan apa? Dengan rahmat Allah. Padahal dia sudah beramal. Enggak bisa ditebus dengan surga. Karena apa? Sekarang dia lihat. Dia diberikan oleh Allah mata ini, Allah yang berikan. Kemudian telinga Allah berikan, hati Allah yang berikan, oksigen Allah yang berikan semuanya. Air, udara, semua Allah berikan kepada dia. Itu bisa nggak dibayar dengan amalnya 100 tahun? Nggak bisa. Rezeki dan nikmat Allah yang dia nikmati selama 100 tahun itu belum bisa dibayar dengan amal taatnya. Paham? Makanya masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi tetap disuruh beramal. Disuruh beramal. Karena amal itu juga kita bisa melaksanakan ketaatan. Karena siapa? Karena taufik dari Allah Ta'ala. Kita bisa melakukan ketaatan ini. Karena apa? Karena Allah. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena segala macam, bukan. Tapi Allah memberikan hidayah taufik. Sampai kita bisa melakukan amal-amal soleh. Itu perhatikan itu. Makanya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap amal bagian daripada itu. Amal itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disuruh kita untuk beramal. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Nabi SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah, bukan hanya kita. Hatta Rasulullah SAW berfirman dalam surah Hud ayat 112. Dalam surah Hud Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw, innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi manusia diperintahkan untuk berbuat yang lurus, berlaku tepat sesuai dengan kebenaran menurut kemampuannya. Disuruh untuk berlaku tepat sesuai dengan kebenaran menurut kemampuannya. Jadi Allah menyebutkan tentang ayat ini dalam surah Hud 112. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak diturunkan kepada Rasulullah di dalam Al-Quran sebuah ayat yang lebih memberatkan dan menyulitkan daripada ayat ini. Ayat surah Hud ayat 112. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Imam Al-Qurtubi, di situ saya belum masukkan. Jadi ketika disebutkan berbagai macam definisi tentang istiqomah, tadi sudah disebutkan perkataan Ibnu Abbas,
perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tentang istiqamah. Kemudian perkataan Ibnu Daqiq al-Id, perkataan Al-Qadhi Iyad, kemudian perkataan Imam Nawawi. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kata beliau, semua perkataan ini saling melengkapi. Perkataan saling melengkapi. Kesimpulannya kata beliau, i'tadilu ala ta'atillah. Di buku itu belum ada, belum masuk. Nanti Anda bisa catat, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya di juz yang ke-18, cetakan Muassasah Risalah, kata beliau kesimpulannya, i'tadilu ala ta'atillahi aqdan wa qawlan wa fi'lan wa damu ala dhalik. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kata beliau tentang istiqamah, i'tadilu ala ta'atillahi aqdan wa qawlan wa fi'lan wa damu ala dhalik. Hendaklah kamu i'tidal, berlaku lurus dalam taat kepada Allah, berlaku lurus dalam taat kepada Allah, baik secara akidah, perkataan, perbuatan, dan continue dalam melaksanakannya. Continue dalam melaksanakannya. Bab amal ini perlu dawam. Istiqomah itu dawam dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala. Dalam tafsir Al-Qurtubi di juz yang ke-18, cetakan Muassasah Risalah. Kemudian ayat yang menunjukkan tentang keutamaan istiqomah, antum lihat dalam surah Fussilat ayat 30 sampai ayat 32. Yang bawa mushafnya dilihat, di buku juga ada di halaman 24. Antum lihat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, jangan bersedih hati, dan bergembira dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Hendaklah kamu jangan takut, jangan sedih, bergembira dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi beriman kepada Allah istiqamah, melaksanakan ketaatan kepada Allah istiqamah. Ganjarannya di sini surga. Yang dicari oleh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jannah surga, bukan dunia. Dunia ini enggak ada arti apa-apa. Maka orang yang bodoh, orang yang mencari dunia meninggalkan surga. Yang dicari surga. Makanya Allah sebutkan tentang keutamaan istiqamah. Di sini Allah sebutkan tentang keutamaan istiqamah, yaitu malaikat turun mengambil mereka, memberikan rasa aman dari ketakutan, memberikan kabar gembira, kemudian diluaskan kehidupan mereka, dilapangkan rezeki mereka, diampuni dosa-dosa mereka, dimasukkan ke surga. Ini nikmat yang paling besar. Jadi banyak orang yang tidak istiqomah ya karena dunia. Ya, pertama karena godaan syaitan, yang kedua karena hawa nafsu, yang ketiga dunia. Atau yang keempat karena teman-teman yang jelek yang membuat dia tidak istiqomah. Jadi yang kita cari itu jannah, surga. Orang yang istiqomah ganjaran surga. Orang mukmin diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Manusia semuanya, jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Bukan hanya ibadah, tapi betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan istiqomah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah artinya mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kemudian istiqomah. Melaksanakan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan tentang ayat ini, kata beliau, mereka mengikhlaskan amal semata karena Allah dan melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surah Fussilat ini, beliau mengatakan mereka mengikhlaskan amal semata karena Allah dan melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Jadi ketika malaikat menjemput mereka pun, mengambil nyawa mereka, jangan kamu takut, jangan duka cita. Ini orang-orang yang istiqomah. Di kuburnya diberikan rasa aman, di hari kiamat diberikan rasa aman. Kemudian dimasukkan ke surga. Dan di surga dia mau apa aja diberikan oleh Allah SWT. Kenikmatan yang paling nikmat. Yang dicari oleh seorang mukmin jannah, surga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa. Dunia kata Rasulullah lebih jelek dari bangkai apa? Bangkai kambing. Lebih jelek dari bangkai kambing. Jadi bukan dicari dunia, yang dicari kita adalah akhirat. Kemudian yang keempat tentang istiqomah, itu istiqomah hati yang pertama kali. Hati kita dulu harus istiqomah. Ini pertama kali ya masalah hati dulu. Ketika orang bicara soal masalah istiqomah, hatinya kan istiqomah atau tidak, karena hati ini pokok. Bahkan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, untuk melihat di halaman 32, amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan itu penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Justru kita yang pokok pertama hati dulu, baru badan. Karena Allah akan melihat yang pertama kepada hati, kemudian kepada amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu. Allah tidak melihat juga kepada harta kamu. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Allah nggak lihat kepada bentuk rupa. Dia cakap atau jelek, dia tinggi atau pendek, dia kurus atau gemuk, Allah nggak akan lihat. Allah nggak lihat juga kepada hartanya, sedikit atau banyak. Allah nggak lihat. Tapi Allah lihat kepada qulubikum wa amalikum, hati dan amal. Jadi hati dan amal, Allah lihat hatinya gimana, amalnya gimana. Makanya masalah hati penting. Kalau hati ini baik, seluruh amalnya akan baik. Bagaimana dia ikhlas atau tidak? Dia banyak orang beramal, tapi nggak ikhlas, nggak ada nilainya insya Allah. Ya betul-betul harus ada keikhlasan, ada ketakwaan, ada rasa takut dia kepada Allah, ada rasa harap kepada Allah, ada cinta kepada Allah. Maka ketika kita ibadah, saya mau tanya kepada antum, rukun ibadah itu ada berapa rukun ibadah? Tolong jawab ini talibul ilm dan juga ustadznya ini. Rukun ibadah ada berapa? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rukun ibadah. Siapa yang bisa angkat tangan? Rukun ibadah. Bukan syarat ibadah. 6. Bukan, yang lain. Jangan, ini ustadznya, yang muridnya dulu. 6. Rukun ibadah, 6. Ya. Ya, rukun ibadah ada 3. Yang pertama cinta kepada Allah. Yang kedua mengharap hanya kepada Allah. Yang ketiga takut hanya kepada Allah. Cinta. Kemudian harap. Al-hub, kemudian ar-raja, kemudian al-khawf. Cinta kepada Allah, kemudian mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah tentang rukun ibadah. Kalau yang sering antum dengar syarat ibadah ada 2. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua ittiba'. Nah sekarang rukun ibadah. Jadi setiap kita melakukan ibadah harus ada
Cinta kita kepada Allah. Kemudian mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah Ta'ala. Setiap kita melakukan ibadah kepada Allah demikian. Ada pengagungan kepada Allah. Makanya ketika kita menuntut ilmu syar'i, antum harus perhatikan bahwa ilmu syar'i yang kita tuntut ini, yang kita pelajari, yang kita kaji, harus menimbulkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Menimbulkan rasa harap kita kepada Allah. Baru manfaat ilmu yang kita kaji. Bukan sekedar duduk, datang, dengarkan, habis itu pulang. Besok gitu lagi. Mesti kan nambah. Seperti doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman, keyakinan dan pemahaman tentang agama. Tambah, setiap dia ngaji, setiap nuntut ilmu, tambah dia. Tambah imannya kepada Allah, tambah taatnya dia kepada Allah, tambah takutnya kepada Allah. Tambah takut kepada Allah. Ini banyak ngaji enggak takut kepada Allah. Habis ngaji maksiat lagi. Enggak boleh. Habis ngaji maksiat enggak boleh. Dia mesti takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah. Saya ambil contoh banyak orang yang tidak takut. Ambil contoh. Ini banyak contohnya, banyak, ribuan contohnya. Cuma ambil satu aja dulu. Ya. Mau 5 juga boleh, ya. Contoh tentang utang piutang. Banyak orang yang enggak bayar, hatta dengan teman sendiri enggak bayar. Enggak takut dia kepada Allah. Betul itu teman. Betul orang dekat dengan kita, tapi harus dibayar utang. Di zaman Nabi, ketika Nabi SAW dibawa jenazah, ada orang utang 2 dinar. Nabi mau sholatkan atau tidak? Nabi nggak mau sholatkan. Sampai ada yang menanggung, mau bayar atau tidak. Karena berat hukumannya di akhirat nanti orang yang utang itu. Dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Berat. Tapi orang nggak punya rasa takut. Dianggap biasa aja utang piutang itu. Boleh, menurut syarat boleh, tapi bayar. Sesuai dengan perjanjian kita. Sesuai dengan janji kita. Kapan? Seminggu, sebulan, setahun. Tepat waktu bayar. Ini ajaran Islam. Mesti bertambah kita ngaji, tambah takut kita kepada Allah Ta'ala. Belum lagi perkataan, jangan gampang-gampang kita mencela orang, memfitnah orang, atau yang lainnya, mentahdir orang. Lihat, lisan kan. Takut kepada Allah. Tambah dia ngaji, tambah takut dia kepada Allah Ta'ala. Dan yang lainnya. Jadi ini contoh. Jadi harus di sini masalah hati. Hati ini betul-betul tambah takut kita kepada Allah. Berusaha bagaimana supaya ikhlas. Tambah tawakal kita kepada Allah. Tidak bergantung kepada manusia. Kita bergantung kepada diri kita. Enggak bergantung kepada benda. Enggak bergantung hanya kepada Allah. Itu orang yang beriman kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Dan itu kita ucapkan, tapi banyak enggak diamalkan. Kita keluar rumah kita baca. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sudah baca. Tapi kurang tawakal kita. Masih takut dibayang-bayangi dengan dunia. Takut. Takut tentang diri kita, takut tentang masa depan, takut segala macam takut. Enggak tawakal dia kepada Allah Ta'ala. Iya tidak? Banyak yang seperti itu. Mesti bertambah kita ngaji, tambah tawakal kita kepada Allah SWT. Jangan takut kepada siapa pun, takut kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takut kepada aku, kata Allah. Jika kalian orang-orang yang beriman. Ini. Tawakal kepada Allah, hanya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang yang beriman. Dan masih banyak lagi ayat yang seperti itu. Jadi ini hati ini betul-betul. Di sini saya sebutkan istiqomah hati, yaitu mengenal Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, berharap kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, dan berpaling dari selain Allah. Kalau ini istiqomah, seluruhnya istiqomah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Kita masuk selanjutnya. Yang kelima, istiqomah lisan. Lisan juga harus istiqomah. Bab Nabi mengatakan kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Kata Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, "Ya Rasulullah, ma takhafu alayya?" Fa akhadha Rasulullah bi tarfi lisanihi
tarfi lisan nafsi hadza. Ya Rasulullah, apa yang kau khawatirkan atasku? Apa yang kau takutkan atasku? Maka Nabi memegang lidahnya. Yang Nabi khawatirkan ini, lidah ini. Yang membuat orang tidak istiqomah, ya lisan ini. Ya lisan berkata dusta, berkata bohong, mencaci maki, melaknat, memfitnah, menghibah, dan yang lainnya banyak di lisan. Di lisan aja mungkin ada 100 kesalahan. Bahkan lebih, lisan aja. Itu membuat orang tidak istiqomah dengan sebab lisan itu. Makanya lisan ini kalau dia istiqomah, semua yang lain ikut istiqomah. Kata Rasulullah SAW, asbah ibnu Adam, fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan, fataqul ittaqillah fina, fa innama nahnu bik, fa in istaqamta istaqamna, wa in i'wajajta i'wajajna. Apabila anak Adam sudah masuki pagi, maka semua anggota badan tunduk kepada lisan, mengatakan bertakwalah wahai lisan kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Kami ini bergantung kepada kamu. Jika kamu istiqomah, kami semua anggota tubuh ikut istiqomah. Tapi kalau kamu tidak istiqomah, kami juga melenceng. Kalau kamu bengkok, menyimpang, kami juga menyimpang. Ini riwayat Hasan. Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya. Jadi lisan ini harus dijaga. Bab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam sorga, apa yang paling banyak masuk ke sorga? Kemarin antum dengar tidak kajiannya? Saya bawakan yang paling banyak masuk ke sorga 2, apa? Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemarin pagi saya jelaskan. Yang kedua, yang paling banyak masukkan manusia ke neraka 2 kata Nabi. Apa? Yang pertama al-fam, yaitu lisan. Yang kedua al-farj, kemaluan. Hadis ini sahih. Nabi menyebutkan kepada sahabat, ketika sahabat bertanya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Nabi sebutkan 2, takwa kepada Allah. Yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka 2. Yang pertama apa? Itu lisan, masukkan manusia ke neraka. Yang kedua apa? Kemaluan. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ibadah kepada Allah, tentang tauhid kepada Allah, menjelaskan tentang masalah sholat, masalah zakat, menjelaskan sholat malam, puasa sunat dan yang lainnya, maka setelah itu Nabi menjelaskan. Setelah menjelaskan tentang jihad, Nabi ingatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa? Kata Nabi kepada Mu'adz, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah aku kabarkan kepada kamu yang dapat mengengkang semua itu? Bisa kamu laksanakan dan kamu selamat? Mau enggak? Kata Nabi. Kata, bala. Ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Nabi pegang lisannya. Kalau kamu mau selamat, ibadah kamu benar, lurus, istiqomah, salat kamu, puasa kamu, tahajud kamu, puasa sunat kamu, jihad kamu, ini jaga lisan ini. Kemudian kata Nabi, kuffa alaika hadza, jaga lisanmu. Kemudian kata Mu'adz, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa oleh Allah dengan sebab apa yang kita ucapkan? Thaqilatka ummuk, kasihanlah ibu kamu. Bukankah manusia dimasukkan ke dalam neraka, diseret mukanya, diseret hidungnya ke dalam neraka, melainkan dengan sebab lisannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ini harus perhatikan, lisan harus kita jaga. Lisan, kadang-kadang kita nggak sadar dengan lisan ini justru akan memasukkan manusia ke neraka. Dia nggak sadar. Kata Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang mengatakan suatu ucapan yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya.
Jadi betul-betul harus kita perhatikan lisan ini, harus kita jaga kalau kita mau istiqomah. Kalau kita nggak bisa berbicara yang baik, kata Nabi apa? Diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah berkata yang benar atau diam. Kemudian setelah itu istiqomah dalam amal ketaatan, istiqomah meniti siratal mustaqim yang kita sedang jalani ini, menjalani agama Islam ini, kita meniti siratal mustaqim, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Maka kita harus istiqomah, kita berjalan di atas Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh, kita harus istiqomah. Ini siratal mustaqim. Bab ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. As-sirat al-mustaqim seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mana sirat al-mustaqim? Itu ada 4. Dibawakan penjelasan dari athar para sahabat dan tabi'in. Ada 4. Pertama, makna sirat al-mustaqim al-haq, kebenaran. Yang kedua, yaitu al-Islam. Antum catat, enggak ada di buku ini, enggak ada. Antum catat. Yang pertama al-haq. Yang kedua al-Islam. Yang ketiga yaitu Al-Quran. Dan yang keempat Abu Bakar wa Umar. Mana siratal mustaqim, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itu 4. Yang pertama al-haq, kebenaran. Yang kedua yaitu Islam. Yang ketiga Al-Quran. Dan yang keempat yaitu Abu Bakar wa Umar.